Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanayasa, khususnya kelas 12. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan materi kedua. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas berupa soal-soal pengetahuan seputar surat lamaran pekerjaan. Mulai dari pengertian, jenis suratnya, kemudian sistematikanya, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Mengapa surat lamaran pekerjaan ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 12 SMA? Karena sebentar lagi kalian pasti akan membutuhkannya. Oh ya, tahun depan kalian insya Allah lulus dari sekolah ini. Ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi sebagian besar dari sekolah kita ini tidak bisa melanjutkan. Pasti kalian akan mencari pekerjaan. Nah, untuk kebutuhan mencari pekerjaan itu, kalian pasti membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai nanti kalian pada saatnya kebingungan bagaimana sih buat surat lamaran pekerjaan itu. Nah, minggu lalu ya sudah kalian pelajari apa itu surat lamaran, bagaimana sistematikanya. Nah, surat lamaran pekerjaan itu pada dasarnya ada dua jenis. Yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Artinya dibuat oleh sendiri tanpa membaca iklan lowongan pekerjaan terlebih dahulu. Dan yang kedua surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang kalian baca baik di koran, majalah, internet, ataupun pengumuman resmi dari lembaga tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan melihat wujud surat lamaran itu seperti apa ya. Mari kita perhatikan ya, buka buku paketnya halaman 3. Ya, buka buku paketnya halaman 3. Sudah dibuka? Bisa kalian lihat di sana contoh surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan sistematikanya, surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas 9 unsur atau 9 bagian. Ya, perhatikan ya, ini contoh surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan contoh yang ada di buku paket halaman 3. Yaitu yang pertama yang ditulis adalah tempat dan tanggal surat. Ya, bukan tempat dan tanggal lahir. Kemarin kalian ada yang menjawab tempat tanggal lahir, bukan ya. Tempat tanggal surat, artinya surat ini dibuat di mana, pada tanggal berapa. Contoh, Jakarta 4 November 2008. Yang harus diperhatikan dari segi ejaannya, pertama menulis nama kota Jakarta harus diawali huruf kapital. Jakarta, J-nya kapital. Kemudian diikuti dengan tanda koma, lalu tanggalnya 4 November 2008. Nah, bulan November harus ditulis diawali huruf kapital dan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat menjadi Nov. Apalagi kalau diganti dengan angka tidak boleh. Misalnya 4/11/2008 tidak boleh ya, harus ditulis November. Perhatikan ejaannya yang benar, November ya. Itu unsur yang pertama ya, itu ditempatkan di pojok kanan atas. Lalu kita lihat unsur yang kedua. Kemarin kan kamu ketika menjawab sistematika itu ada lampiran dan perihal ya. Sedangkan di buku contohnya, di sana kalian lihat tidak ada lampiran dan perihal ya. Maka berarti contoh surat itu kurang lengkap. Jadi harus dilengkapi di sini dengan kata lampiran. Apa yang dimaksud dengan lampiran? Lampiran itu adalah berkas-berkas
yang menjadi persyaratan yang dilampirkan bersama dengan surat lamaran. Nah, di sini misalnya ditulis lampiran 9 lembar. Ini harus diawali huruf kapital ya. Lalu di sini Ibu tulis 9 lembar. Kenapa 9 lembar? Jumlah ini adalah sesuai dengan jumlah yang jumlah lembarannya. Kalau jumlahnya ada 9 ditulis 9, kalau ada 5 ditulis 5. Perhatikan ejaannya, penulisannya 9 lembar. Ini diawali huruf kapital S-nya. Boleh tidak diganti dengan angka 9-nya? Tidak boleh ya. Tidak boleh menjadi 9 pakai angka. 9 lembar harus ditulis pakai huruf. Kemudian hal atau boleh perihal, ini adalah tentang apa surat ini isinya. Surat ini isinya kan tentang lamaran pekerjaan. Maka hal ini diisi dengan kata lamaran pekerjaan. Ini pun sama ditulis di awal huruf kapital. Kata kedua huruf kecil. Perhatikan ya. Itu unsur yang kedua, lampiran dan hal. Unsur yang ketiga adalah alamat surat. Alamat yang dituju. Perhatikan, biasanya kita setiap menulis alamat menggunakan kata kepada yang terhormat. Nah, kalian lihat di sini tidak ada kata kepada kan? Dalam penulisan surat yang baru, kata kepada dihilangkan. Jadi langsung saja di sini ditulis yang terhormat disingkat YTH. Pimpinan Personalia PT Jaya Sentosa. Nah, dalam buku di situ tidak ada alamat lengkap. Ya, harusnya ditulis lengkap. Di mana Jaya Sentosa itu hanya ada nama PT. Nah, misalnya saja kita tambahkan di sini alamatnya. Jalan Sudirman 92 Jakarta. Di sini angka 92 tidak pakai kata nomor. Mengapa? Tidak perlu, karena angka 92 sudah bermakna nomor. Jadi menghemat kata ya. Itulah penggunaan bahasa yang efektif. Nama kotanya Jakarta diawali huruf kapital. Dan di sini tidak boleh pakai titik. Ya, tanpa titik karena ini bukan kalimat. Nah, itu unsur yang ketiga. Unsur yang keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka yang lazim digunakan yaitu kata dengan hormat. Dengan hormat dua kata, D-nya diawali huruf kapital, K-nya huruf kecil, kemudian harus diikuti tanda koma. Ya, aturannya demikian. Lalu ini adalah namanya alinea pembuka. Perhatikan, alinea pembuka untuk surat yang dibuat atas inisiatif ini tidak mencantumkan sumbernya, iklannya, tidak ya. Tapi langsung dengan kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini namanya alinea pembuka. Nah, kemudian ini adalah isi surat. Ya, ini isi surat. Isi surat itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, identitas pelamar. Tadi saya itu siapa? Identitasnya ditulis ya. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, pendidikannya, alamatnya, nomor HP. Ini yang paling penting dari identitas itu 5 bagian ini. Perhatikan, menulis kata nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, ini hurufnya harus huruf kecil. Mengapa tidak huruf besar? Karena ini bukan mengawali kalimat. Ini lanjutan dari kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kita belum selesai kalimatnya. Sehingga nyambung ke sini, ya, nama. Tapi untuk nama orangnya, Firdaus, harus ditulis pakai huruf kapital untuk awalnya ya. Kemudian tempat tanggal lahir juga sama, huruf awal selalu menggunakan huruf kapital. Dan di belakangnya pakai tanda titik koma. Ini menunjukkan bahwa ini belum selesai kalimatnya. Alamat Jalan Kramat Jati 25 Jakarta. Sama di sini juga ya, tidak pakai kata nomor karena angka 25 sudah menggunakan nomor. Kemudian nomor telepon. Nah, ini adalah identitas sampai dengan nomor telepon ini namanya identitas. Kemudian bagian kedua dari isi adalah menyampaikan maksud atau tujuan. Nah, kita menulis surat ini tujuannya mau apa?
yaitu kalimat dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi staf keuangan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Ini ya maksudnya, jadi kita mau melamar. Kemudian bagian 3 dari isi surat berupa pernyataan lampiran-lampiran tadi. Nah, tadi kan di atas sudah ditulis 9 lembar. Apa saja sih 9 lembar itu? Maka di sini dirinci satu persatu. Yang pertama, fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Kebiasaan kita menyebut kata legalisir ya, itu tidak baku. Yang baku adalah legalisasi. Ijazah 1 lembar, transkrip 1 lembar. Transkrip itu daftar nilai, sehingga jadi 2 lembar. Kemudian yang kedua, pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar. Yang ketiga, fotokopi kartu pencari kerja 1 lembar. Perhatikan, menulis kata fotokopi ditulis sesuai dengan ucapannya. Kebiasaan kamu kalau menulis kata fotokopi foto copai, ya itu tidak baku. Jadi yang baku harus ditulis fotokopi sesuai dengan ucapannya, ya. Yang ketiga, fotokopi kartu pencari kerja 1 lembar. Yang keempat, surat keterangan kesehatan 1 lembar. Yang kelima, surat kelakuan baik 1 lembar. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini semua ada 9. Ini 2, ini 4 jadi 6, dengan ini 1 jadi 7, dengan ini 1 jadi 8, dengan surat kelakuan baik 1 jadi 9. Maka sesuai dengan lampiran yang ditulis di atasnya, ya, 9 lembar. Nah, ini merupakan isi surat. Kemudian berikutnya penutup surat. Bagian penutup surat ini ya, alinea penutup. Tadi ada alinea pembuka, sekarang ada alinea penutup. Jadi surat ini ditutup dengan pernyataan, demikian permohonan ini saya sampaikan. Ada di buku ya. Kemudian menyampaikan harapan. Dalam surat lamaran kita berharap bahwa kita itu bisa diterima di perusahaan tersebut. Sehingga di sini buat kalimat harapan. Contoh, besar harapan saya Bapak atau Ibu mengabulkan permohonan ini. Dan terakhir ditutup dengan ucapan terima kasih. Kalimatnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Titik. Kata mengucapkan sering kalian tulis dengan saya ucapkan, ya. Saya ucapkan terima kasih itu tidak baku, yang baku harus menggunakan awalan me. Jadi mengucapkan terima kasih. Nah, dalam surat lamaran ini bahasanya harus resmi, bahasanya baku, menggunakan kaidah ejaan, bahasanya singkat, padat, tapi sampai pada tujuan, ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebay. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan beribu-ribu terima kasih, terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak perlu ya, cukup dengan kalimat atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya yang ke-8, unsur yang ke-8 ini adalah salam penutup namanya. Tadi kan dibuka dengan salam pembuka ya. Dengan hormat itu salam pembuka. Maka surat ini ditutup dengan salam penutup. Bunyinya hormat saya. Ejaannya diawali dengan huruf kapital hanya, saya huruf kecil. Jangan lupa pakai koma juga di sini ya. Nah, ini yang terakhir, unsur yang ke-9 adalah tanda tangan dan nama terang pelamar. Ditandatangani, kemudian di bawahnya ditulis nama pelamarnya, Firdaus. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Nah, tadi kan menurut kata Ibu, surat lamaran itu ada 2 jenis. Yang kedua adalah surat lamaran yang dibuat berdasarkan iklan. Coba dibuka bukunya halaman 6 ya. Dibuka bukunya halaman 6. Sudah? Sudah dibuka bukunya halaman 6.
Nah, di halaman 6 buku paket ada contoh surat lamaran berdasarkan iklan. Perhatikan ya, hampir sama persis dengan yang tadi, bedanya hanya sedikit saja, yaitu pada bagian alinea pembuka ya. Coba perhatikan tempat dan tanggal surat. Di sana ada Balikpapan 20 November 2015 ya. Kemudian unsur yang kedua apa? Lampiran dan hal. Dalam buku tidak ada kan? Jadi semestinya kamu cantumkan sebelum alamat itu ada di atasnya harus ditulis lampiran 3 lembar. Mengapa 3 lembar? Karena di sana rincian lampirannya hanya ada 3 ya. Kemudian halnya apa? Lamaran pekerjaan. Lalu unsur yang keempat, alamat yang dituju. Perhatikan di sana. Yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama. Ya. Kalau tadi pimpinan personalia, sekarang direktur. Jadi kita boleh saja menulis lamaran itu ditujukannya kepada pimpinan personalia atau langsung kepada direkturnya. Alamatnya Jalan DI Panjaitan 57 Balikpapan. Menulis kata jalan, kebiasaan kamu suka disingkat ya kan? JLN atau JL titik. Nah, itu tidak boleh ya. Harus ditulis lengkap jalan, JALAN. DI Panjaitan itu memang singkatan. 57 tidak pakai nomor kan di sana? Nama kotanya Balikpapan. Nah, itu sudah sesuai ya. Kemudian unsur yang keempat, di buku ya, perhatikan ada salah pembuka dengan format. D-nya besar, hanya kecil pakai koma. Lalu kalimat pembuka suratnya atau alinea pembukanya berbeda dengan yang tadi kan. Kalau tadi saya yang bertanda tangan di bawah ini, kali ini diawali dengan menyebutkan iklan. Jadi surat ini ditulis sebelumnya kamu sudah membaca iklan lowongan pekerjaan, yaitu pada koran Kaltim Pos tanggal 15 November 2015. Maka kalimat pembuka suratnya diawali dengan kalimat menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya, nah yang harus diperhatikan pertama adalah kalimat ini diawali huruf kapital, kemudian nama koran ditulis miring. Jadi hurufnya harus miring ya. Memang aturannya begitu, ditulis miring. Kaltim Pos tulis miring dan pakai huruf kapital. Lalu memuat tanggalnya 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya, nah di situ ada kalimat mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Kalimat itu bukan disimpan di atas, seharusnya di bawah. Jadi setelah dengan ini saya, nah dari situ nyambung ke mana? Ke identitas. Jadi kata mengajukan itu nanti disimpannya di bawah ya. Lalu adapun kualifikasi saya itu dibuang saja, dihapus. Jadi setelah kata saya langsung nyambung ke identitas. Nama Suroyo Sinambela ST. Tempat tanggal lahir Tulung Agung 31 Oktober 1981. Pendidikan S1 Teknik Mesin. Alamat Jalan Meratus nomor 276 Balikpapan. Nah, di sini masih menggunakan kata nomor yang efektif, tidak perlu pakai kata nomor. Nah, setelah kata alamat, barulah di bawahnya kalimat tadi dipindahkan. Mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Nah, kalimat itu disimpannya adalah setelah identitas. Titik ya, sampai alat berat. Kemudian pernyataan lampiran itu kan kalimat itu merupakan maksud atau tujuan surat. Yang ketiga dari isi surat adalah menyatakan lampiran. Tadi yang 3 lembar itu dirinci sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah, 2. Daftar riwayat hidup, 3. Surat keterangan catatan kriminal. Sehingga jumlahnya tadi 3 lembar ya. Tadi di atas itu ditulis 3 lembar. Nah, kemudian kalimat ini ditutup dengan kalimat harapan dan terima kasih ya. Jadi kalimat harapannya, besar harapan saya atas terkabulnya lamaran. Nah, yang terakhir tadi harus ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasihnya di buku tidak ada ya. Maka
harusnya ditambahkan di sini, yaitu kalimatnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Titik, ya. Itu penutup surat namanya. Lalu yang ke-8, salam penutup hormat saya, sama ya seperti tadi. Lalu tanda tangan, di bawahnya nama jelas, Royo Sinamela Sarjana Teknik. Nah itu ya, demikian ya penjelasan mengenai surat lamaran. Jadi sekali lagi, perbedaan antara surat lamaran yang ditulis atas inisiatif dengan surat lamaran yang ditulis berdasarkan iklan hanya berbeda dalam kalimat pembuka atau alinea pembuka. Itu beda ya. Bagaimana, sudah paham dengan penjelasan Ibu? Kalau sudah paham, tugasnya ya, ditulis saja ya, Ibu diktekan tugasnya. Siapkan kertas dan alat tulisnya, kertas dan pulpennya. Tugasnya, buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan berikut. Pikiran Rakyat, jadi nama korannya Pikiran Rakyat, 27 Juli 2020. Dicari, ya, jadi isi iklannya dicari staf keuangan dengan syarat A. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. B. Usia maksimal 35 tahun. Sudah? C. Menguasai komputer. Lanjutkan. Lamaran dikirim ke PT Abadi Jaya. Lamaran dikirim ke PT Abadi Jaya. Jalan Madurasa 10 Bandung. Sudah? Jalan Madurasa 10 Bandung. Tugas ini ya tidak perlu kalian upload di Classroom. Ditulis di kertas folio bergaris. Ya, sekali lagi tugas ini ditulis di kertas folio bergaris. Dikumpulkan secara kolektif per kelas. Ya, dikumpulkan secara kolektif per kelas. Nanti dikumpulkannya langsung saja oleh KM-nya ke Ibu langsung, bisa di sekolah ataupun ke rumah Ibu. Bapak Ibu dekat lokasinya dari sekolah ya, tanya saja, mudah dicari. Paling lambat hari Jumat ya. Jadi kamu memiliki waktu yang cukup luas, cukup leluasa, panjang untuk mengerjakan soal ini. Jadi pelajari lagi tadi ya mengenai contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi tugasnya itu saja ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.